Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada hari ini kita akan bicara tentang 10 fakta lahirnya Pancasila. Spesial kita bahas dari sisi Al-Quran. Yuk knowing untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ini adalah sesuatu hal yang berbeda yang biasa saya sebutkan terkait dengan masalah geografi. Sekarang kita bicara tentang pendidikan Pancasila. Nah, supaya kita makin bangga menjadi warga negara Indonesia, coba cek 10 faktanya. Yang pertama, banjir kosakata serapan Arab. Coba perhatikan baik-baik teks Pancasila, kata adil, adab, rakyat, hikmat, musyawarah sampai wakil itu semua berakar dari bahasa Arab yang menjadi pilar penting dalam literatur Islam. Pemilihan diksi ini jelas dipengaruhi oleh nilai spiritual yang kuat. Yang kedua, rumusan dari tangan dingin para tokoh Islam. Nah, Pancasila lahir dari hasil diskusi panjang tokoh-tokoh hebat. Di situ ada kontribusi besar dari ulama seperti Kiai Haji Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo. Para kiai ini ikut sumbang ide dan memastikan dasar negara punya pondasi keagamaan yang kokoh. 3. Sila pertama adalah esensi tauhid. Kenapa? Mengakui Tuhan yang Maha Esa adalah pondasi paling awal. Ini sangat sejalan dengan konsep tauhid, yaitu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul wallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, yang keempat, kemanusiaan yang sesuai fitrah. Islam itu agama yang sangat menjunjung tinggi adab. Sila kedua mengajarkan kita untuk saling menghargai dan tidak merendahkan sesama manusia, persis seperti apa yang Allah gariskan di dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Yang kelima, tradisi musyawarah itu valid ya dari agama Islam. Jauh sebelum sistem demokrasi modern dikenal luas, Islam sudah memberikan pedoman tentang pentingnya berdiskusi bersama kalau ada suatu urusan yang besar. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38, Allah berfirman, sedang urusan di antara orang-orang beriman diputuskan dengan musyawarah. Yang keenam, tujuan akhirnya keadilan sosial. Tujuan syariat Islam atau maqasid syariah salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan umat. Sila kelima menuntut keadilan tanpa pandang bulu untuk semua golongan. Dan ini bermuara dari Quran surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Yang ketujuh, kebijaksanaan tingkat tinggi di Piagam Jakarta. Dahulu sempat ada 7 kata tambahan untuk umat Islam di Piagam Jakarta, tapi para tokoh-tokoh Islam saat itu menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa dan sepakat menghapusnya demi merangkul saudara sebangsa di wilayah timur. Dan ini bukti nyata sikap mendahulukan kedamaian dan keutuhan bersama. Yang kedelapan, konsep negara kesepakatan atau Darul Ahdi. Dalam Islam ada konsep Darul Ahdi wa syahadah, negara kesepakatan dan kesaksian. Pancasila itu ibarat sebuah janji teguh dan titik temu dari berbagai latar belakang yang harus dijaga bersama-sama agar negara tetap aman. 9. Perintah menjaga persatuan bangsa. Perbedaan suku dan budaya bukan alasan untuk terpecah belah. Islam justru memerintahkan kita untuk terus bersatu dan mempererat ikatan persaudaraan sebangsa. 10. Menjaga negara sama dengan menjaga agama. Semangat, hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Itu sangat nyata dan insya Allah itu adalah fakta terkait dengan Pancasila dari nilai Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.